warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfia Fadila Rusti di Ngopi Ngobrol Pintar bareng FTIK Win Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, Sobat FTIK, di episode kali ini kita bakal ngebahas tema yaitu Beyond the Grade, yaitu high skill versus high grade. Nah, kita akan membahas apakah di dunia kerja sekarang ini lebih mementingkan skill yang mumpuni atau nilai yang tinggi. Maka dari itu kami mengundang dua tamu spesial kita, yakninya Kak Nisa Ulmardiah dan juga Kak Miftahul Jannah. Hai, Assalamualaikum Sobat Mahasiswa. Nah, Sobat FTIK, ini dia dua bintang tamu hebat kita pada episode kali ini, yaitu Kak Nisa dan juga Kak Mita. Kita kasih tepuk tangan untuk Kak Nisa. Ini di podcast kali ini kita mendatangkan bintang tamu hebat nih Kak, dari Kak Mita dan juga Nisa. Masya Allah banget. Pasti punya prestasi yang membanggakan tentunya nih Kak. Sesuai yang baru diumumkan sebelumnya, bahwasannya Kak Nisa itu menjadi lulusan terbaik FTIK Win Mahmud Yunus Batu Sangkar, dan juga Kak Mita sebagai peneliti terbaik di FTIK Win Mahmud Yunus Batu Sangkar. Kita ucapkan selamat kepada Kak Nisa dan juga Kak Mita. Selamat Kak. Nah, dari prestasi Kak Mita dan juga Kak Nisa nih Kak, kami pengen lebih tahu perjuangan Kakak bisa mendapatkan prestasi yang seperti itu tadi. Maka dari itu mungkin kita bisa melihat pengalaman dan juga memorable dari Kak Nisa dan juga Kak Mita. Nah, ini dia memorable dari Kak Nisa Ulmardiah SPD. Sekarang ada SPD di belakangnya nih Kak. Iya. Boleh perkenalan terlebih dahulu Kak? Oke Tia dan sahabat mahasiswa dimanapun berada, perkenalkan kakak, nama saya Nisa Ulmardiah. Berasal dari Pasaman Barat dan dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Ya, berarti dari Prodi PGMI ya Kak? Iya, benar sekali Tia. Ini berarti fotonya baru sekali nih Kak? Iya. Baru beberapa hari yang lalu. Iya, baru beberapa hari yang lalu. Oke, gimana Kak perasaannya setelah lulus ini beberapa hari, merasakan sudah lega atau gimana Kak? Campur aduk ya. Campur aduk. Ada leganya, ada juga kayak udah ini mau ngapain ya, mau kemana ya? Gak mungkin kita pulang-pulang tuh nggak jadi apa-apa kan? Iya, kan? Pasti di situ struggle-nya kan. Iya, benar sekali. Kita bakal ngelihat memorable dari Kak Nisa Ulmardiah. Next. Nah, ini Kak. Dari Kak Nisa, berarti berapa bersaudara Kak? Kakak 3 bersaudara. Dan kebetulan anak kedua dari 3 bersaudara. Anak kedua Kak. Iya, anak Nah, tengah. ini ayah dan ibu. Apa panggilannya? Kalau kakak manggilnya ayah sama Uma. Uma. Berarti jauh-jauh dari Pasaman nih Kak? Iya, dari Pasaman Barat. Akhir Pasaman Barat lagi. Akhir jauh lagi berarti dari. Iya, berbatasan kota. sama Sumatera Utara. Masya Allah. Berarti naik kesini naik apa tuh Kak kemarin Kak? Charter mobil. Jadi rame-rame sama keluarga. Iya, keluarga inti saja. Keluarga ini saja Kak. Introvert itu. Introvert. Nih yang kedua Kak, bisa diceritain lagi ngapain Kak Nisa? Ini pertama kali kakak masuk ke UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Ini waktu itu pertemuan dengan kakak pembina apa sekarang namanya? PBAK. Iya, benar sekali PBAK. Jadi kakak waktu itu jarang merantau. Terus tiba-tiba waktu kuliah ke sini itu pertama kali. Jadi itu waktu berkumpul sama teman-teman, coba berbaur. Jadi ini foto pertama kali menginjakkan kaki di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Iya, nampak nih Kak lagi baru pertama masuk, jadi masih culun-culunnya ya Kak. Iya. Berarti Kak Nisa yang mana nih Kak? Yang pakai masker yang warna putih ya Kak? Iya, itu yang jilbab coksu. Aduh, Masya Allah. Baru pertama dan perdana merantau langsung ke UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, ini Kak, berarti ini sebelum wisuda kemarin nih Kak? Iya, boleh diceritain Kak, gimana Kak? Ini tepat pada 20 Februari 2026 kemarin pada Yudisium FTIK. Iya, dan itu ketika itu alhamdulillah kakak juga tidak menyangka karena banyak kan tentunya mahasiswa dengan IPK yang kakak rasa pasti berjuang semaksimal mungkin untuk nilainya,
Kakak terpilih sebagai yudisium FTIK pertama gitu. Masya Allah. Dia kan ada 3, jadi kakak pertama gitu. Berarti yudisium itu ada 3, yang pertama, kedua, dan ketiga. Iya, benar sekali. Masya Allah, perjuangan Kak Nisa nih. Oke, kita beralih setelah Kak Nisa, sobat mahasiswa, kita beralih ke Kak Mita. Kak Mita, boleh perkenalan terlebih dahulu, Kak Mita? Halo sobat mahasiswa semuanya, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah, biasa dipanggil Mita, asal dari Kabupaten 50 Kota, berasal dari Prodi Tadis Kimia. Masya Allah, dari Tadis Kimia nih Kak. Berarti 50 kota tuh di Payakumbuh? Ya, di Kecamatan Payakumbuh. Di Payakumbuh, Ya. Berarti dekat dari sini Kak? Naik apa? Sekitar 1,5 jaman lah. Masya Allah, merantau juga ya Kak, walaupun Merantau. agak jauh dan jauh ya Kak. Iya. Oke, ini berarti foto kakak kemarin waktu wisuda nih Kak? Iya, lagi-lagi freshnya kan dapat gelar. Nampak dari mukanya gembira dan senang banget nih. Ya, betul banget. Ini keluarga Kak Mita. Iya. Berapa bersaudara dan boleh diceritakan Kak keluarga? Nah, ini keluarga kakak 2 bersaudara, anak pertama. Dan di sini ada ibu, adik, dan almarhum ayah. Berarti ini adik kakak? Iya, adik. Kakak anak pertama berarti? Iya, anak pertama. Masya Allah, 2 orang berarti Kak. Kalau Iya. Kak Nisa tadi 3 orang dalam keluarga, dan Kak Mita itu 2 orang. Iya. Masya Allah, biru-biru nih Kak. Iya. Selanjutnya ini gimana Kak? Organisasi juga ternyata Kak Mita nih. Iya, jadi selama kakak menempuh pendidikan di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini, mulai dari awal masuk jadi maba sampai kemarin tahun 2025, kakak selalu aktif berorganisasi. Yang pertama itu awal mulanya tahun 2023 menjadi staf Dema FTIK bidang pendidikan dan penalaran. Dema Kak? Ya, Dema FTIK dan staf. Terus tahun 2024 masuk ke HMPS Tadis Kimia menjadi Kabid Sosial Masyarakat. Lalu pada tahun 2025 kemarin alhamdulillah diamanahkan sebagai koordinator Komisi A dari SEMA FTIK. Masya Allah, udah beragam organisasi dari Dema, dari HMPS sampai ke SEMA ya Kak. Iya. Ini warna kuning-kuning SEMA nih Kak. Masya Allah, bisa membagi waktu sampai jadi peneliti terbaik Kak. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, ini berarti sama Kak Nisa nih Kak, boleh diceritakan Kak? Jadi ini ceritanya waktu momen yudisium tanggal 20 Februari 20 Februari kemarin ya. Jadi ini alhamdulillah kakak jadi peneliti terbaik pertama di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jadi kan ada 3 orang, jadi kakak yang pertama. Alhamdulillah. Masya Allah, keren-keren sekali. Memang kita tidak salah mengundang bintang tamu hebat kita Kak Nisa dan juga Kak Mita. Oke, mungkin itu sekian memorable dari Kak Nisa dan Kak Mita. Kita akan kembali setelah iklan berikut ini. Nah, sobat mahasiswa dimanapun berada, kembali lagi dengan kami, Lutfia dan juga Kak Mita dan Kak Nisa. Melanjutkan dari momen-momen memorable selama berkuliah di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar tadi, kita tentunya ingin bertanya lebih lanjut dan lebih dalam mengenai background dari prodi, atau mungkin bertanya apa susahnya mungkin di semester-semester akhir ini atau jadi mahasiswa akhir. Nah, pertanyaan pertama nih Kak, bahwasannya sebagaimana kita tahu, kita kan cuma ngelihat tadi memorable-nya mungkin muka-muka yang bahagia saja, tapi mungkin orang tidak tahu nih Kak, kesusahan apa, beban apa yang kita sudah lewati sebelumnya. Ada nggak Kak satu momen yang dimana merasa ingin menyerah gitu Kak, dan apa kata-kata yang membuat semangat itu bangkit? Mungkin Kak Mita mungkin? Untuk momen yang
paling terpuruk ya, bukan Iya, terpuruk sih, lebih teringat banget waktu itu membagi waktu. Karena waktu itu kakak kan menjadi komisi A juga, terus menjadi asisten laboratorium dan juga kuliah juga sambil nyusun skripsi. Waktu itu cara membagi waktunya, di satu sisi kakak harus menjadi koordinator juga di organisasi, menjalankan berbagai macam proker, juga diamanahkan juga oleh dosen menjadi asisten laboratorium dan juga kuliah dan juga bikin skripsi. Waktu itu rasanya capek banget, beneran lelah, mau rasanya nyerah, tapi satu kata yang selalu kakak ingat dan selalu diucapkan berulang-ulang, Mita, ingat, kamu kesini demi mendapatkan gelar, membanggakan kedua orang tua kamu. Ingat, orang tua kamu di rumah lagi susah kerja, sedangkan ibu kamu itu adalah orang tua tunggal yang berusaha menyekolahkan kamu dan adik kamu supaya menjadi seorang sarjana yang mendapatkan gelar pendidikan supaya bisa bermanfaat bagi semua orang. Jadi kakak selalu berpikir bagaimana kerasnya perjuangan ibu kakak di rumah sendiri untuk menyekolahkan kakak di sini. Jadi kakak merasa kita tuh harus lebih semangat lagi, walaupun dalam keadaan susah, senang, sedih, dukanya harus semangat. Yang penting ingat, kita itu bersama Allah. Allah selalu berada di dekat kita. Kita selalu berusaha, berdoa, insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Nah gitu nih Sobat Eftik, menyeimbangkan waktu organisasi, kuliah, bahkan menjadi mahasiswa akhir. Pasti itu berat banget, tapi Kak Mita berhasil nih bangkit lagi dan semangat kembali, mengingat ada kata-kata yang menjadi acuan tadi dan juga orang-orang mendukung Kak Mita di belakangnya, Kak. Iya betul. Yang paling penting itu adalah support dari keluarga dan juga teman-teman sekitar dan juga dosen. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh banget. Kalau dari Kak Nisa nih Kak, apa momen yang menurut Kakak tuh, ya Allah ini udah nggak sanggup lagi nih, dan apa kata-kata penguat Kakak selama menjadi mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar nih? Kalau momen yang rasa kakak mungkin dari semester yang paling kerasa tuh, apalagi waktu itu kakak alhamdulillahnya terpilih sama salah satu tim dosen untuk ikut tim payung. Satu sisi kakak senang, satu sisi ini pas ada targetnya gitu, bulan sekian harus selesai. Jadi ketika itu kakak coba ikuti, kakak ikut dan alhamdulillah. Tapi pengerjaan skripsinya itu bertepatan dengan masa PPL. Jadi di situ itu kita gimana di PPL itu dosen gurunya itu sudah pensiun, jadi kakak diamanahkan memang untuk menghandle kelas itu. Memang jadi wali kelas banget gitu kan. Nah ketika itu kakak dapat pembagian judul skripsi dari dosen yang waktu itu menggunakan metodologi kualitatif. Dimana kakak benar-benar tidak terlalu paham kualitatif. Tapi apa yang kakak sempat menemui dosen ke rumah, kakak bilang, Bu, kayaknya Nisa nggak sanggup deh gitu, harus analisis ini, analisis itu gitu. Berkaitan dengan angka-angka ya Kak? Dan pastilah kalau kita ingin penelitian yang baik, kita memang harus menguasai dan tidak hanya kualitatif. Karena orang mungkin mendengarnya hanya kita menulis wawancara, hasil wawancara, tapi ini benar-benar kita saring tuh, kita benar-benar direduksi, benar-benar apa tuh kakak katakan sama Bu dosen tersebut. Lalu apa kata-kata ibu itu yang membuat kakak yakin bisa? Ibu tuh bilang, Nisa sudah sejauh ini dan Nisa pasti percaya kan Tuhan tidak mungkin membawa Nisa sejauh ini untuk gagal. Ini kakak pulang ke kos, sampai di kos, satu kekuatan kakak itu kakak akan telepon orang tua. Mendengar suara ibu saja itu udah bangkit gitu kekuatan. Jadi ketika kakak telepon ibu, dengar suara ibu tanya kenapa, kakak nggak bilang apa-apa, tapi kakak cuma bilang, Mak, doain Nisa ya gitu, semoga Nisa bisa, insya Allah Nisa pasti bisa. Udah itu hati agak lega tuh, bawa sholat tuh, Nisa pasti bisa. Jadi kata-kata yang selalu kak ingat itu gini, Allah sudah membawa kita sejauh ini, meskipun kita sendirian, Allah tidak akan pernah memberi kita kesendirian tanpa memberikan kita kekuatan. Masya Allah sekali, itu pula yang membuat Kak Nisa dan Kak Mita kuat, tidak hanya dari background keluarga ya kan, sebagai pendukung kita, support kita, tapi juga keyakinan akan hadirnya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu anak UIN banget nih. Islami banget semuanya Allah banget nih. Berarti Padan baru pertanyaan pertama, tapi kayaknya mengandung bawang banget, pengen sedih-sedih. Pertanyaannya langsung. Ya. Berarti nih Kak,
Maaf, berarti tadi Pia salah dengar Kak. Iya. Kuali, berarti kuali yang observasi ya Kak, bukan kuanti. Kalau kuanti baru yang Iya, angka-angka. Iya benar sekali. Kuali itu sebenarnya kalau ada kan kuali emang orang tuh menganggapnya kuali itu cepat karena cuma wawancara informan. Iya Kak. Padahal kalau kita benar melakukan penelitian yang sebenarnya kita akan harus menyesuaikan dengan waktu informan tersebut. Nanti setelah setiap kita sudah wawancara, kita harus apa dulu? Ini apakah sesuai dengan maksud menjawab tersebut dalam kita. Jadi kita apa dulu? Kita periksa dulu, kita tanyakan kembali apakah sudah sesuai. Lalu nanti rekamannya kita dengar lagi, kita tulis lagi Sesuai koridor dengan judul penelitiannya. Iya. Itu yang paling membuat agak struggle di mana observasi dengan wawancara. Karena narasumber, Kak. karena waktu kuliah juga kan kami nggak terlalu mendalami kualitatif karena lebih diarahkan ke kuanti kebetulannya gitu. Tapi alhamdulillah. Masya Allah, kalau dari Kak Nisa tadi itu kualitatif, kalau Kak Mita mungkin Kak dari Kalau kakak R&D, RND, pengembangan. Masya Allah pengembangan. Jadi wajar saja kalau bisa jadi peneliti terbaik, karena juga kalau pengembangan ini kalau nggak salah 2 ya kan Kak, ada kuali dan juga kuanti, pemakai 2 ya Iya. kan. Masya Allah, keren sekali. Oke, melihat kembali ke belakang mengenai perjuangan dari Kak Nisa dan Kak Mita yang sudah kita dengar tadi, mungkin kita akan beralih ke fokus prodi masing-masing Kak Nisa terlebih dahulu. Bagaimana kita tahu bahwasannya Kak Nisa adalah lulusan dari jurusan PGMI. Iya. PGMI kepanjangannya Kak? Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Yang mana Kakak kan lulusan terbaik nih Kak. Pasti Alhamdulillah. Masya Allah pasti banyak perspektif atau mungkin anggapan orang bahwasannya Kakak bisa ngajar, pasti mudah ngajar nih anak SD, mudah lah kecil gitu Kak. Tapi ada nggak Kak kekhawatiran dari Kakak pertama kali mungkin nanti atau PPL kemarin Kak SD dan juga Madrasah Ibtidaiyah yang aktifnya luar biasa, Kakak ngerasa nggak Kak bahwasannya IPK tinggi itu membantu atau malah bikin beban Kakak untuk takut salah gitu Kak? Oke, makasih Via sama sobat mahasiswa sekalian, benar sekali ya pertanyaan Via. Kadang IPK tinggi itu ada beban tersendiri, tapi ada juga kayak merasa justru itu menjadi alasan kita. Saya sudah mendapatkan nilai segini, jadi saya harus tunjukkan dong mana bukti kualitas dari IPK kita itu. Dan benar sekali tadi kata Via, asumsi orang kita itu sudah pandai ngajar, kita sudah pasti ngajar. Padahal ketika PPL, tidak semua teori yang kita pelajari di kampus itu bisa kita terapkan di dalam kelas. Memang harus ada strategi kita ketika sudah di lapangan tersebut. Kebetulan kakak mengajar di kelas 2, kelas rendah. Masya Allah, aktif banget. Itu pasti banyak tingkah-tingkah lucunya tuh Kak. Mana kakak introvert, ditambah menghadapi mahasiswa yang seperti itu. Tapi kita mahasiswa PGMI, kita sudah diajari bagaimana menjadi guru yang profesional, bagaimana metode-metode yang bisa. Namun ada beberapa seperti mungkin teman-teman sudah mendengar anak-anak itu suka ice breaking. Main-main gitu. Iya, suka misalnya nyanyinya mungkin ice breaking yang sering kita kenal itu adalah nyanyi-nyanyi gitu. Benar, kadang untuk mengajarkan materi agar lebih mudah didengarkan itu dengan misalnya dengan kita ubah jadi lirik lagu. Tapi kebetulan ketemu kelas yang mereka itu ketika kita buat ice breaking nyanyi-nyanyi, mereka merasa udah dewasa gitu kayak jaim-jaim gitu. Banyak image ya. Iya, jadi rasa apa lagi ya caranya agar mereka itu, kita kan sebelum mengajar itu harus dikasih pendekatan kan. Jadi itu salah satu yang pikirannya itu dengan cara main game. Iya, tapi kalau untuk sikapnya, untuk apanya itu memang butuh kesabaran banget. Kita harus lembut tapi tegas. Jangan mengikuti semuanya kemauan mereka, tapi kita tahu ini aturan kita, tapi kita buat kesepakatan bersama. Jadi mereka tetap merasa dihargai. Lebih bijak lagi ya Kak. Iya. Apalagi ini anak-anak SD gitu Kak, kelas 2 SD. Masya Allah, berarti strategi yang sudah dibuat oleh Kak Nisa tadi itu tidak serta-merta yang dipelajari di kelas diaplikasikan di kelas ya Kak. Pasti ada 1-2 momen atau kondisi yang memang kita harus memecahkannya sendiri dengan strategi sendiri juga. Masya Allah, itu kalau dari prodi PGMI, pendidikan PG Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kalau kita ke Kak Mita nih, Kak Mita dari prodi kimia. Bagaimana yang kita tahu nih Kak, kimia itu kan identik dengan dunia sendiri atau tanda kutip labor kimia. Nah, bagaimana Kakak mengimbangi dengan
dunia luar atau sosialisasi kakak lah kak. Bagaimana mengimbangi tentang kita di labor, kita juga harus berteman dengan yang lain, tidak fokus di labor saja. Bagaimana kakak dapat mengolah itu kak? Betul sekali. Ini juga banyak juga ya dari teman-teman sobat mahasiswa yang bertanya kepada anak-anak terkhususnya FMIPA yang biasanya di lab yang sering asik dengan peralatannya tersendiri. Jadi untuk cara bersosialisasi, nah di sini terkhususnya di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar kan pendidikan kimia, tidak hanya mempelajari kimianya saja, tetapi juga mempelajari tentang pendidikan, bagaimana pedagogik, cara mendidik. Otomatis kita juga harus bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa dan juga orang tuanya. Jadi di sini walaupun kakak sering di laboratorium untuk meneliti, cuma kami juga diajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, tidak hanya berfokus pada penelitian di lab saja. Jadi untuk caranya itu kita tuh harus mengikuti organisasi. Salah satunya ya mengikuti organisasi. Di situ kita akan mempelajari bagaimana melatih soft skill public speaking kita dengan orang lain, dan juga bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana cara kita bersosialisasi dengan baik, memahami kepribadian seseorang. Itu sangat dibutuhkan ketika kita terjun langsung ke sekolah. Waktu itu kakak kan PL-nya di SMA, karena pelajaran kimia ini kan dipelajari di SMA. Pelajaran kimia itu kan sering dianggap susah ya, karena bersifat abstrak. Atom, apa itu atom? Bisa dilihat? Tidak. Jadi di situ kakak belajar bagaimana cara menggambarkan kepada siswa dengan cara berbagai macam pendekatan, teknik, taktik, metode untuk memberikan gambaran. Kalau kimia itu tidak sulit, cuma kita butuh pemahaman saja. Asalkan kita memahami konsep, jadi kita bisa memahami kimia. Jadilah di situ bagaimana cara seorang anak kimia belajar berkomunikasi untuk menyampaikan ilmunya kepada siswa gitu. Masya Allah, berarti ada wadah yang menjadi pacuan untuk Kak Mita, yaitu organisasi tentunya ya Kak. Tidak hanya sibuk di labor sendiri, juga sama Kak Nisa tadi, bahwasanya Kak Nisa introvert tapi bisa berkembang lebih fleksibel lagi, apalagi kita sebagai calon pendidik. Masya Allah, ya betul sekali. Oke, kita akan kembali lagi setelah iklan berikut ini. Adik-adik, seru kan praktikumnya? Nah, jadi kami tunggu kalian di Tadris Kimia Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Halo Sobat Mahasiswa, kembali lagi dengan saya di Ngobrol Pintar bareng FT UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, melanjutkan pembicaraan kita tadi yang sudah asik tadi ya Kak Nisa dan Kak Mita. Ada lagi nih Kak pertanyaan mungkin yang bisa menjadi jawaban dari mahasiswa yang menonton atau teman-teman kita yang menonton di luar sana. Pendapat kakak nih, waktu sekarang gelar kan sudah di tangan nih Kak, gelar SPD sudah di belakang nama. Jujur lebih takut yang mana Kak? Lebih takut nggak dapat kerja sesuai bidang, atau lebih takut ilmu yang dipelajari susah-susah di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini ternyata nggak terpakai di dunia nyata? Mungkin Kak Mita? Kalau menurut kakak ya, ilmu yang susah dipelajari selama di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini tidak bisa diterapkan di dunia. Menurut kakak ya, karena jujur di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini begitu banyak sekali ilmu yang kakak dapat, mulai dari ilmu dunia dan akhiratnya juga. Jadi kita sebagai pendidik harusnya juga menyarukan ilmu kepada semua orang untuk mendapatkan amal jariah. Jadi menurut kakak itu rasanya sangat menyesal ya kalau ilmu yang sudah kita peroleh dari UIN selama 3,5 tahun ini tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Itu sangat-sangat sia-sia banget selama kuliah itu. Jadi Kak Mita milih biarlah nggak kerja di luar bidang atau
tapi ilmu yang dipelajari di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini bisa bermanfaat bagi yang lainnya, bisa Betul diterapkan. sekali. Kalau dari Kak Nisa sendiri nih Kak, bagaimana menurut pandangan Kakak? Lebih takut mana? Takut nggak dapat kerja sesuai bidang atau takut ilmu yang dipelajari susah-susah di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini ternyata tidak bermanfaat di dunia nyata atau tidak kepakai di dunia nyata? Kalau kakak mungkin 50-50 ya. 50-50 nih. Soalnya kalau pilihan pertama takut kita nggak kerja sesuai bidang. Tentulah kita sudah belajar 3,5 tahun lah kurang lebihnya belajar ilmu itu. Lalu kita dapat kerja yang nggak sesuai dengan keahlian kita, itu harus beradaptasi banget lagi ya. Kemudian kita juga pasti takut dong, ilmu yang tadi sudah susah payah kita pelajari tidak bisa diterapkan di dunia nyata. Tapi balik lagi, tidak ada ilmu yang sia-sia. Pastinya dari banyak ilmu yang kita pelajari, pasti akan ada yang bisa kita terapkan. Tidak semuanya yang tidak bisa kita terapkan. Seperti yang kita bilang tadi, ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tak berbuah. Jadi nggak ada gunanya. Jadi jika dibilang pilih antara dua-duanya, kakak 50-50. Karena kita pasti berharap ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita lakukan dan bekerja sesuai dengan bidang yang memang background kita. Berarti dari Kak Nisa sendiri nggak bisa milih nih Kak. Iya, tentunya. 50-50. Tapi ya tentu itu pendapat masing-masing. Tapi juga mungkin di hati kecil Kak Mita nggak mungkin lah rasanya sia-sia banget. Sayang banget kalau nggak kerja di bidang pendidikan kimianya ya Kak. Pasti lah penuh harapan kedua ini tetap berkeseimbangan dan juga terkabul, bisa kerja di sesuai bidang, dan juga yang terakhir bisa memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah ada di UIN Mahmud Yunus. Betul sekali. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Kak Nisa terlebih dahulu. Waktu dinobatkan sebagai lulusan terbaik nih Kak, sempet nggak Kak melihat wajah orang tua tuh, rasanya kan Kak rasanya berharga sekali gitu Kak. Apa kalimat yang menurut kakak sedih banget yang dikatakan oleh orang tua kakak? Mungkin juga ada pesan untuk orang tua kakak yang nonton podcast kita sekarang ini Kak. Oke. Benar sekali ya, ketika dinobatkan kemarin tuh kan setelah dilantik tuh jadi lulusan terbaik, itu duduk ke tempat berapa lama, alhamdulillah kakak diamanahkan untuk memberi kata sambutan mahasiswa perwakilan wisudawan. Jadi ketika itu kakak maju ke depan, setelah kakak berbicara menyampaikan kesan dan pesan, ternyata orang tua kakak melihat di samping sana. Jadi ketika kakak udah bicara, tiba-tiba dia manggil kakak. Ternyata itu ayah kakak, langsung meluk kakak. Di situ tuh kayak rasanya tuh kayak campur aduk gitu. Gimana ya? Kita sampai di titik ini, sampai sejauh ini, itu nggak lepas dari pengorbanan mereka. Dan satu kalimat ayah yang buat kakak, mungkin bagi sebagian anak itu sederhana, tapi bagi kakak itu masya Allah banget. Bilang terima kasih Nisa, langsung meluk kakak. Di situ tuh rasanya kayak terima kasih dari orang tua gitu, yang harusnya kita yang nggak boleh lepas mengucapkan itu sama mereka. Hari itu mereka mengucapkan itu sama kita. Itu memang benar rasa kakak kayak wah gitu. Aduh, jadi nangis, jadi sedih nih. Karena merasa bahwa Kak Nisa perjuangan sekarang 3,5 tahun dan jadi lulusan terbaik itu proses yang tidak mudah, dan juga orang tua selalu mendoakan. Jadi rasanya sedih sekali dengar cerita dari Kak Nisa. Nah, kalau dari Kak Mita sendiri nih Kak, momen pas sudah dinobatkan sebagai peneliti terbaik, pas melihat ke muka dan wajah mama gitu Kak, bagaimana perasaan kakak dan mungkin pesan, tadi Kak Nisa juga belum ada pesannya, nanti setelah Kak Mita, dan pesan juga buat orang tua Kak Nisa, mama dan juga adik Kak Nisa nanti yang nonton. Jadi waktu kakak maju ke depan ya, kakak melihat dari depan nih orang tua kakak di atas tempat duduk kan di podiumnya menangis. Jadi kayak rasanya tuh terharu, sedih, pokoknya campur aduk banget. Di situ ibu kakak pasti merasa bangga melihat anak perempuannya, anak pertamanya itu maju ke depan dan menjadi contoh bagi adiknya. Kan sekarang adik kakak juga kuliah, jadi sebagai mendorong semangatnya lah untuk mengikuti jejak kakaknya. Dan untuk waktu itu ibu juga bilang makasih banyak telah berjuang, jujur,
kakak dulu impiannya bukan masuk di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, tetapi Allah berkehendak lain. Ternyata sesuatu yang tidak kita suka itu bukan berarti buruk, jelek, tetapi sesuatu yang tidak kita suka itu adalah sesuatu yang lebih baik. Yang lebih baik itu menurut pandangan kakak ya, pengalaman kakak tersendiri. Dan untuk ibu dan juga adik, Mita ucapkan terima kasih banyak telah mensupport Mita dari belakang, telah memberikan Mita semangat. Walaupun Mita sering nangis ya di kos, kalau misalnya sedih, rasanya pengen nyerah, ibu selalu ada. Setiap Mita mendengar jadi sedih ya, suara ibu di telepon, Mita semangat lagi bagaimana ibu berjuang. Dan juga untuk adik, terima kasih banyak Dik telah mau mensupport kakak, berkontribusi untuk selalu ada di keluarga kita, selalu menjadi sosok yang begitu berharga, menggantikan peran ayah walaupun sebagai adik bukan sebagai abang. Itu sih pesan-pesan kakak tuh. Ini ibu. langsung nangis lagi. Sedih-sedih banget kalau udah ngebahas tentang orang tua nih. Mungkin Kak Nisa tadi terlewat pesan untuk orang tua di rumah. Hai ayah, Uma di Pasaman Barat yang mungkin nonton ini, udah nangis duluan. Bisa ngucapin pertama mungkin terima kasih banget ayah di balik ekonomi kita yang tidak seberapa. Ayah selalu bilang sama Nisa, ayah nggak punya harta yang mau ayah wariskan, jadi ayah akan berusaha pendidikan kalian akan ayah tinggikan kemanapun kalian mau, selama itu berpendidikan, terjang saja. Dan terima kasih ibu Uma, Nisa panggilnya Uma. Terima kasih Uma yang selalu mendoakan Nisa, yang selalu bilang Nisa kan nggak terlalu dekat sama ayah, jadi Nisa apa sama ibu. Ibu selalu bilang Nisa kuat, Nisa hebat, Nisa anak soleha ibu. Terima kasih yang selalu mendoakan Nisa, yang selalu memberikan solusi untuk Nisa. Maaf Nisa mungkin belum bisa jadi orang hebat seperti orang di luar sana, tapi percayalah Nisa selalu bercita-cita bisa membahagiakan ayah dan Uma, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Doakan Nisa ya. Masya Allah, itu tadi kenapa nangis? Kalau udah bahas orang tua gitu Iya. ya. Nangis, sedih banget rasanya Kak. Perjuangan dari Kak Nisa dan juga Kak Mita itu kan tidak lepas dari peran orang tua di belakang layar yang selalu mendukung, mendengarkan keluh kesah dari Kak Mita dan Kak Nisa, selalu mensupport, bahkan di tengah posisi sulit tetap mendukung anaknya untuk selalu mengejar impiannya. Masya Allah sekali. Nah, udah sedih-sedihnya. Sekarang kita bakal mungkin dari penonton mahasiswa dimanapun berada pasti nih menanyakan apa sih tips and trick dari kakak-kakak dua yang kece ini, Kak Mita dan juga Kak Nisa, bisa mendapatkan peneliti terbaik dan juga lulusan terbaik. Dan mungkin juga banyak yang mau masuk UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar tapi masih ragu, iya enggak. Mungkin bisa dilihat lagi dari kedua kakak yang hebat ini, bisa dilihat bukti nyata bahwa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar sangat berperan aktif dan juga membantu mahasiswanya untuk menggapai impiannya. Mungkin tips and trick untuk sobat mahasiswa yang mungkin lagi struggle di akhir mahasiswa akhir, apa pesan dan kesannya dan apa tips and triknya Kak? Dari Kak Mita boleh. Bisa ya. Dari Mita. Ya, boleh lah. Mungkin sobat mahasiswa semua dimanapun berada, kalau kita sama-sama belajar ya dari pengalaman kakak juga. Kalau untuk semua mahasiswa baik itu dari semester 1 maupun sekarang yang mungkin lagi berjuang-juangnya ya untuk mencari judul, nemuin dosen gitu, tetap semangat pertamanya, dan untuk tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Percayalah kan pasti bisa menyelesaikannya. Apalagi skripsi yang bagus itu skripsi yang selesai. Betul banget. Itu apa susah banget ya Kata-katanya Kak. iya. Dan untuk adik-adik yang mungkin sekarang sedang belajar, sedang semester 5, 4, 3, semester 6, 4 gitu, itu kita mungkin tips dari kakak yang pertama, karena kakak nggak terlalu aktif organisasi, karena kakak tahu energi kakak tahu posisi diri kakak.
Jadi kakak ambil organisasi yang emang kakak rasa wajib kakak ikuti. Ada kan kadang beberapa orang yang emang dia ambil semua organisasinya, tidak apa-apa, itu tidak salah sama sekali. Apalagi kalau dia extrovert itu enjoy banget pastinya. Namun kalau dari kakak, pahami diri sendiri, jangan terlalu kalang kabut, harus menguasai semua hal, tidak. Kita ambil sesuatu yang emang kita rasa kita bisa. Dan untuk mendapatkan nilai tersebut itu sebenarnya tergantung kita. Kalau kakak nggak terlalu pintar, tapi kakak bisa katakan satu-satunya kekuatan kakak itu rajin. Jadi setiap pulang kuliah, kalau sudah dipelajari sebelum masuk dosennya, itu materi yang kemarin itu kakak pelajari dulu di kelas. Kakak harus ada bahan nih yang mau ditanyain ke dosennya, harus ada bahan nih ketika dosen bertanya, dan harus menguasai nih makalah teman-teman. Jadi itu dipelajari dulu. Sepulang dari kuliah, balik ke kos, boleh kok nongkrong sama teman dulu. Tapi nanti setelah balik ke kos, buka lagi yang baru kita pelajari, hingga akhirnya ilmu itu memang kita ingat gitu. Walaupun mungkin lupa, namanya manusiawi, tapi dari sana nanti ilmu-ilmu itu ketika ujian itu kan kita pernah dengar nih ada orang mencontek, lihat GPT. Tapi kalau kita sudah belajar, insya Allah itu malah kita takut lihatnya, kayak nggak bersih nih yang kita dapatkan. Apalagi dilihat sama Allah ya kan. Iya, Allah saksinya kayak gitu. Jadi karena kita sudah belajar nih, seperti yang kakak bilang tadi, ketika nanti ujian, insya Allah itu ngalir aja. Hingga akhirnya nanti insya Allah nilai kita juga insya Allah bisa aman, bisa memuaskan. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan IPK yang kita harapkan. Masya Allah, berarti tips dan pesan dari Kak Nisa tetap semangat kepada mahasiswa yang nonton dimanapun berada, dan juga tetap menjaga menjaga di alurnya gitu ya Kak, tidak belok kanan kiri atau bagaimana ya, tetapi tetap semangat untuk menuntut ilmu. Iya, lalu untuk tadi tertinggal untuk calon mahasiswa yang masih ragu bergabung di Unmah Mutin Suatu Sangkar, ini bukan promosi sebelum promosi ya, tapi emang Kak merasakan itu. Di sini kita tidak hanya ditempa dengan ilmu pengetahuan dunia saja, seperti yang Kakak sampaikan di kata sambutan ketika wisudawan. Di sini kita itu diajarkan juga semua ilmu yang kita pelajari di sini, ilmu umumnya itu dikaitkan dengan keislaman. Segala halnya itu dikaitkan dengan keislaman, dan dosen-dosennya itu selalu menyampaikan dikaitkan dengan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berakhlak. Jadi insya Allah kita selalu dibimbing. Jadi kita tidak hanya mendapatkan ilmu dunia ya, tapi terus akhiratnya juga. Seperti yang dikatakan oleh Mita tadi. Jadi nggak hanya sukses di dunia, insya Allah sukses di akhirat. Masukin Muhammad itu insya Allah. Jadi memang di dalam perkuliahan itu semuanya diintegrasikan kepada ilmu-ilmu keislaman. Selanjutnya untuk Kak Mita, apa nih Kak pesan-pesan dan juga tips and trik untuk mahasiswa yang sedang menonton sekarang? Halo sobat mahasiswa semuanya. Tips and tricks dari Mita ya, sepengalaman Mita, tapi setiap orang itu pasti berbeda-beda. Jadi untuk terkhususnya untuk teman-teman Mita yang lagi nyusun skripsi nih, mahasiswa akhir, jaga kesehatan. Kalau lagi capek istirahat, tidur jangan dipaksakan karena tubuh kita mau dipakai terus-menerus. Memang betul skripsi itu penting, tapi kesehatan lebih penting. Jadi kalau misalnya takut menemui dosen, tips dari Mita tadi, selalu Mita terapkan, jangan lupa sarapan, makan dulu. Apapun yang terjadi di ruangan dosen, jangan difikirkan mau kena marah, mau dicoret, mau disuruh revisi. Kalau kita udah makan, perut kita kenyang, keluar dari ruangan dosen, kita tidur. Nggak akan terfikirkan. Nanti malamnya lagi fresh, bikin lagi skripsinya. Dan untuk adik-adik semester 2, 4, dan 6 tetap semangat, jalani kuliahnya dengan baik. Ingat pesan orang tua, kita di sini kuliah, berorganisasi boleh, tapi jangan lupa tinggal kuliahnya. Yang penting tetap satu jalur gitu. Betul kata Kak Nisa tadi, jangan diambil semuanya, comot ini, comot itu, tapi lihat bagaimana potensi diri kita sendiri. Dan untuk adik-adik SMA nih yang ragu mau masuk univ mana ya gitu, kita boleh bermimpi masuk univ yang terfavorit, boleh banget. Kakak juga dulu bermimpi di univ terfavorit, tetapi Allah berkehendak lain. Kakak masuk ke UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Kakak kecewa? Enggak. Kenapa? Karena di sini sesuatu yang tidak kita sukai belum tentu itu yang buruk, betul banget. Malahan itu yang terbaik. Di sini
Mita sudah membuktikan. Alhamdulillah dulu waktu mahasiswa baru juga menjadi mahasiswa terbaik maba etik. Dulu ada 2 orang, Mita alhamdulillah menjadi yang perempuannya di etik. Setelah itu sekarang keluar menjadi peneliti terbaik di etik. Jadi membuktikan UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar itu sangat bagus. Mulai dari fasilitasnya sangat-sangat baik, dosennya itu juga profesional banget, mahasiswanya itu juga pintar-pintar. Bukan tergantung univnya itu terfavorit, tidak, tetapi tergantung SDM dari mahasiswanya tersendiri. Kalau mahasiswanya pintar, otomatis kemanapun kita pergi, kemanapun kita memasukkan kerja, memasukkan CV, kalau kita itu berpotensi, insya Allah akan diterima. Masya Allah. Betul. Itu berarti tips and trick tadi itu sangat mungkin bagi Via akan diterapkan, karena berarti 2 masalah tuh Nak. Kalau misalnya pertama belum sarapan coba dimarah-marah makin sebel gitu, tapi kalau udah sarapan udah penuh. Oke, berarti bisa diterapkan nih. Ya, jangan lupa makan ya sama mahasiswa. Kalau ada masalah makan dulu. Makan dulu, nanti di belakang masalah belakangan. Masalah belakangnya. Ya Allah, itulah tadi perbincangan dengan bintang tamu hebat kita, Kak Nisa dan juga Kak Mita. Kami doakan semoga Kak Nisa dan Kak Mita nanti di luaran sana mungkin ada yang mau bergabung S2-nya juga ditunggu. Dan juga mungkin dengan mengaplikasikan ilmunya di masyarakat, kita doakan Kak Mita dan Kak Nisa sukses selalu. Kami tunggu cerita suksesnya 10 tahun, 25 tahun, 10 tahun mendatang. Jangan lupa kembali lagi ke UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini. Kita kasih aplaus untuk Kak Mita dan Kak Nisa. Itulah Sobat Mahasiswa, perbincangan hangat kita dengan lulusan terbaik dan juga peneliti terbaik FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Jangan lupa nantikan keseruan episode selanjutnya di Ngobrol Pintar bareng FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Saya Lutfia Fadal Rusdi dan mewakili bintang tamu kita. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.